kita akan lihat apakah 2520 itu alkitabiah atau sekedar ciptaan manusia saja. Kita akan lihat dan kita akan lihat bahwa 2520 adalah 100% alkitabiah. So 2520 is very biblical. Okay. Jadi if you want to mau catat ini dulu, bikin satu kertas khusus, karena ini akan menjadi kalian punya chart untuk sepanjang weekend ini. So this weekend you will fill in the blanks. Ini blanksnya, you will fill in this blank throughout this weekend. Jadi malam ini kita hanya mulai dulu dengan dia punya I forgot the term ini. Dia punya header. Tapi mulai diisi satu persatu. Our Father in heaven, we thank you, Lord, for guiding us here safely to this place where we have gathered to study the Word of God. Please, Lord, we empty our hearts, our minds from any preconceived opinions and ideas and tradition of men, and we want to learn and be taught by the Holy Spirit, Lord, because the Holy Spirit will lead us into all truth. Thank you, Father, for always your willingness to hear and answering our prayer. May your will be done in our life. Thank you, Father, for we ask this in Jesus' name. Amen. Oke, kita mulai. Jadi ini tolong catat dulu. Kalau nggak bisa lihat ini, itulah. Jadi kita baru tambah. Jadi kalau agak kabur ini sebenarnya. Jadi kita tambah saja. Nanti nanti kita akan tambah. Kita akan isi satu persatu. Oke. Jadi sekali lagi kita akan membahas 2520. Jadi mulainya dengan scattering and gathering. Jadi 2520, kata lain daripada 2520, the other term daripada 2520 adalah scattering and gathering. Ini dia punya term yang lain. Jadi kalau bilang, apa itu 2520? Scattering and gathering. Gitu ya. Dan ada lagi, apa 2520? 7 times. Jadi ada tiga dia. Scattering and gathering 7 times, or 2520, ini semua sama. This is scattering and gathering. Ini dia, scattering and gathering. Atau apa? 7 times. Tapi yang paling cocok untuk Alkitab, yang paling cocok dari ini semua, ini. Itu sebabnya kita pilih scattering and gathering, karena itu yang paling alkitabiah, itu yang paling cocok untuk tema firman Tuhan. Itu yang paling cocok, scattering and gathering. Ini yang paling cocok. Jadi ini tema Alkitab. Ini oke juga, tapi ini bisa pengertiannya beda-beda, tapi ini dia. Jadi kalau kita belajar 2520, kita belajarnya apa? Scattering and gathering. Dicerai-berai dan dikumpul kembali. Itu 2520. Oke, mari kita mulai. Jadi apakah ini tema yang didapati di Alkitab? Is a Bible theme? Mari kita mulai. Ini dia. Jadi kalau belajar Alkitab, mulai dari pertama. Pada mulanya Tuhan menciptakan heaven and earth. Itu mulanya. Ini dia, creation kan? Ini dia. Jadi mulanya creation, penciptaan. Dan siapa yang diciptakan di sini? Siapa yang diciptakan? Adam dan Hawa. Tapi kita ambil Adamnya, karena Adam adalah the head of the family, kan? Okay. Jadi I can put here already. Adam. That's the one. Okay, mulai isi dia punya blank. Pada mulanya Tuhan mencipta. Ya, dia mencintai, tapi dia mencipta heaven and earth. Oke, kita terus.
Dan dia bentuk manusia dari apa? Tanah. Apa itu? Dia sedang bikin apa? Dia sedang gather tanah menjadi manusia. Baru mulai sudah gather. Baru mulai gather form, bentuk. Baru mulai dia sudah mulai gather. Tuh. Jadi penciptaan itu adalah apa? Gathering. Ini gathering. Ini prinsipnya gathering, kan? Penciptaan. Creation is gathering. Oke. Kita terus lagi. Lalu dia bernapas. Atau dia menghembuskan napas kehidupannya dan manusia menjadi manusia yang hidup. Nah, ini dia. Dan Tuhan menciptai manusia dalam polanya, image-nya, kan? Dan dia ciptakan manusia sesuai dengan peta. Dan diberkati dan dia bilang apa? Fruitful artinya berkembang biak dan bertambah-tambah dan replenish, isi seluruh bumi ini dengan apa? Dengan image daripada Tuhan. Ini kan penting. Jadi Tuhan mau dunia ini dipenuhi dengan dia punya image. Ini dia. Betul? Ini dia. Jadi dia punya komen di sini, kita harus skip. Apa? Replenish, right? Replenish atau seisi bumi dengan pola atau petaku, karakterku, kan? Ini dia. Jadi yang berkembang biak dan memperbanyak itu siapa sebenarnya? Tapi Tuhan punya image, itu ya, dalam manusia. Oke, kita terus lagi. Dan have dominion atau menguasai. Jadi sekarang dia adalah kepala daripada semua ciptaannya. Betul, dia jadi kepala. Karena ini dominion penting nanti. Sangat penting dalam kita punya pelajaran. Artinya dia akan menjadi kepala dari semua ciptaan Tuhan. Oke, dia akan domin atau dominate, kan katanya dominate. Oke, kita terus lagi. Jadi image Tuhan itu sekarang apa? Mau diperbanyak dan mengisi isi bumi. The image of God was to fill the earth. The earth was to be filled with the image of God. Ini dia. Oke, kita terus lagi. Nah, sekarang kita ke syarat untuk hidup kekal. Ada syarat, kan? Ya. Untuk hidup kekal harus ada syarat. Dan ini covenant. Sekarang di covenantnya. Untuk hidup kekal harus memenuhi syarat. There's a condition to live immortalized or eternally. Ini dia. Dan Tuhan perintah kepada manusia dari semua pohon di tengah garden itu bisa dimakan, tapi pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Kalau kamu makan hari itu kamu akan pasti mati. Jadi ini adalah satu covenant. Kita akan lihat bahwa ini covenant. Seperti satu covenant. Mari kita lihat. Spirit prophecy. Di tengah garden ada pohon kehidupan. Dan pohon kehidupan itu kalau dimakan akan perpetuate, akan menghasilkan orang itu nggak akan mati. Tapi harus obey, jangan makan buah baik dan jahat kalau mau hidup kekal. Jadi ini covenant, perjanjian, kan? Kalau kamu makan buah yang terlarang, deals off. Kalau kamu tidak makan yang dilarang, kamu bisa makan buah itu dan nggak akan mati. Ini covenant. Jadi the covenant is jangan makan kalau mau immortality, right? Ini dia punya covenant. Nah, kita isi itu. Dan ini juga akan menguji mereka punya kesetiaan. Dan kalau setia, mereka akan selama-lamanya apa? Tidak akan mati. Conditional mortality, artinya kondisi nggak bisa mati kalau memenuhi perjanjian syarat.
Ini dia. Dan kalau mereka tahan ujian yang akan diberikan nanti, diizinkan, mereka akan selama-lamanya in favor. Artinya akan tetap baik hubungannya dengan pencipta mereka. Ini dia covenantnya. Okay? So it's based on condition. The eternal life, immortality was based on condition, berdasarkan syarat. So that's the covenant. Dan dia punya creation, Adam. Covenant, jangan makan buah yang terlarang. Command, perintah, isi seluruh bumi dengan image Tuhan, kan? Ini dia. Oke. Okay. Nah, mari kita lihat ininya sekarang. Disobey-nya. Mari kita lihat disobey. Ini baru mulai kejadian, ini penciptaan kan? Ini penciptaan kan? Minggu penciptaan dan seterusnya. Jadi ini baru mulai pertama. Tapi katanya belajar 25-20. Guess what? 25-20 mulainya di Taman Eden. 25-20 begin in Eden. That's why kita mulainya di Eden. Okay? Jadi apa hasil disobedience? Disobedience itu apa? Break the covenant. Okay. Lalu kita tahu ceritanya. Dia makan dan berikan kepada suaminya. Lalu apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa? Di scatter. Apa? Diusir. Diusir keluar dari Taman Eden. Jadi out of Eden. Jadi out. Ini disobey. Jadi gini ya, disobey. Disobey covenant, disobey out of Eden. Artinya komen untuk memenuhi bumi dengan karakter Tuhan. Apakah bisa sekarang dipenuhi dengan karakter Tuhan atau sudah karakter lain yang dipenuhi nanti dengan dunia ini? Jadi Satan bilang, oh bagus, mereka akan memperbanyak, tapi saya punya karakter sekarang yang akan mengisi bumi ini. Satan bilang, right? So the earth is to be filled with the character of the disobedient. Okay, so far. Jadi sekarang ini the first scattering di Alkitab out of Eden. Karena disobey covenant. Ini dia punya prinsipnya. Okay, dan jauhkan mereka dari pohon kehidupan. Nanti pelajaran ke-7 kita akan lihat ini di reverse. Diputar kembali. Jadi mulainya jauhkan dari Eden. Jangan pegang buah kehidupan. Ujung-ujungnya pelajaran ke-7 mereka, ya kita sudah tahu, nanti masuk lagi. Oke. Kita terus. Sekarang pertanyaannya, berapa lama Adam dan Hawa sampai saat kita hidup sekarang di scatter dari Eden? Sampai sekarang. Ada orang-orang ahli geologis ini yang nggak percaya. Mereka tolak catatan Alkitab yang mengatakan bahwa penciptaan itu terjadi dalam 1 minggu, literal, bukan bermilion-million years. Dan dunia ini sekarang kira-kira berapa tahun? 6.000 tahun. Jadi kita mau gambar sini ya. Kalau ini Eden, mereka di scatter, dan sekarang kita sudah berapa tahun? Plus or minus 6.000 tahun kan? Ini prinsip 25-20 di Alkitab. Jadi sekarang setelah scatter, ini scatter. Mulai scatternya di sini. Karena kita tahu. Dan sampai sekarang sudah kurang lebih 6.000 tahun. Right? It's been 6,000 years since Adam and Eve were scattered out of Eden. Oh, mari kita terus lagi. Sekarang pertanyaannya, berapa lama lagi sebelum kita dikembalikan? Oh. Nah, sekarang kita tanya, apakah kita percaya Tuhan Yesus akan datang dalam generasi kita atau beribu-ribu tahun kemudian? Oh, generasi kita dari pengenapan Tuhan. Jadi kita akan lihat berapa lama lagi kita di scatter dari Eden.
Now, Eden itu waktu Adam dan Hawa makan buah itu di surga atau di bumi? Di bumi. Jadi ini di bumi. Kalau ini heaven, Eden was on earth, di bumi. Jadi artinya kalau kita di gather kembali, harus gathernya ke surga atau ke bumi punya Eden? Bumi. Karena kalau keluarnya dari Eden, harus kembalinya ke Eden. Jadi bukan ke surganya, tapi kemana? Ke Eden. Sekarang kita terus lagi. Berapa lama nanti kita di surga? 1000 tahun. Udah tahu kan? Tuh, bilanglah Tuhan Yesus datang. Berapa tahun? Berapa tahun lagi? Tapi ini di surga. Setelah 1000 tahun kita Yerusalem baru turun kan ke bumi ini, dan Eden akan dikembalikan ke bumi ini. Karena Eden ditarik sebelum air bah, ditarik kembali karena nanti binasa. Artinya Eden akan dikembalikan ke bumi. Jadi artinya di sini bumi akan diciptakan lagi dan akan ditaruh apa lagi? Eden. Jadi berapa lama dari Eden ke Eden? 7.000 tahun. Pernah dengar kata 7 kali? Ya. Apakah 7 time itu Alkitabiah? Dari ujung ke ujung? Baru sudah mulai dengan 7 masa. Jadi kita di scatter, nanti di Eden ya apa? Bukankah ini prinsip scattering gathering Alkitabiah? Jadi after 6,000 years we will be gathered into Eden, and there's a cycle of 7. Jadi ada 7 cycle. Satu cycle 1000 tahun. Pokoknya cycle-nya 7. Apakah 1 hari, 1 minggu, 1 tahun? Pokoknya cycle-nya apa? 7. Dan ini berapa cycle-nya? 7. Cycle of 7. Jadi kata lain daripada 25-20, scattering gathering, 7 masa atau cycle of 7. Itu sama prinsipnya. Jadi inilah tema Alkitab. Apa? Cycle-nya 7. Dan dari situlah Alkitab ditulis berdasarkan scattering gathering. Semua Alkitab dari ujung ke ujung tujuannya apa? Kembali kemana? Dan itu prinsip apa? Scattering and gathering. Dan itu prinsip apa? 25-20. Ini dia. Ini prinsipnya Alkitab. Jadi untuk bilang nggak ada di Alkitab, pertanyaannya buku yang mana yang dibaca? Udah pasti di luar Alkitab bacanya. Karena kalau di dalam Alkitab prinsipnya Alkitab sekali. Ini dia. Cycle 7. Dan kita lihat seluruh Alkitab cycle-nya 7. Mengenai scattering gathering semua. Karena yang di-define baru mula saja cycle 7. Semuanya based on cycle 7. Semuanya. Nggak perlu 1000 tahun, bisa 1000 hari, bisa per hari atau tahun atau 1000 tahun. Pokoknya cycle-nya 7. Sudah di-establish dari Eden ke Eden. Jadi sebenarnya kita mau pilih topik ini from Eden to Eden sebenarnya. Tapi kita bilang lebih bagus scattering gathering karena itu persis ke Eden to Eden nggak dibilang scattering gathering. Okay. Jadi baik suat. Kalau kita belajar cycle 7, kita belajar 100% Alkitab. Oke, jadi ini dia. Oke, kita terus lagi. Satu hari dengan Tuhan sama dengan 1000 hari. Jadi kalau 1000 hari, one day equals 1000 years kan?
Kalau 1 hari sama dengan 1000, kalau ini 7000, artinya ini berapa? 7 hari. Betul? Oke, 1 hari 1000, 1 banding 1000. 1 hari itu berapa tahun prophetic? 1 tahun. Jadi 1 hari 1000, 7000, 7 hari. Tapi 7 hari sama dengan 7 tahun. Ini semua definisi Alkitab. Karena Alkitab itu disesuaikan dengan konteksnya. Oke. Jadi 7 hari sama dengan 1 day sama dengan 7 tahun. Now, kalau tahun di Alkitab bahasanya apa? Year in the Bible is what? Apa itu istilah tahun di Alkitab? Betul? Time. Karena ini 1 time, 2 times, setengah times. Dan berapa itu? 1260. Jadi kalau time itu time times 1 time, 2 time, setengah time, dan totalnya 1260, artinya ini berapa? 360, 720, 180. Dan 360 itu 1 time. 360 apa? 1 year. Jadi kata lain daripada year apa? Time. Jadi kalau 7000 sama dengan apa? 7 times. Jadi kita di scatter dari Eden berapa lama? 7 times. Enggak di Alkitab ya? Itu ayatnya mungkin di Revelation. Oh sorry, ini salah. Ini salah, betul. Ini Ezekiel. Ini lupa diganti. Ini 12:14. Ini harus diganti. Oke. Okay? Jadi ini Wahyu 12:16. This is Revelation 12:14. Ini Ezekiel 4:6. I forgot to change that one. Okay. So ini ayat is Revelation 12:14 ya. Oke. Oke. Jadi basically from Eden to Eden berapa time? Oh man, is that 25:20? 12:14. Coba times 360 kan? Times 360 kan? Karena 360. Jadi kalau 7 kali 360 berapa? From Eden to Eden dilambangkan oleh berapa? 250. Baru mulai. So boleh pulang ini. So boleh pulang Dennis. Sudah dapat. Oh, masih banyak lagi. Masih banyak karena perlu banyak bukti kan. Tapi baru di establish sudah kelar. From Eden to Eden 2520. Mau apa lagi? Oke. Kita terus lagi. Make sure remind me to ganti ini ya Glenn ya. Kita lupa selalu. Oke. Summary. 1 time 360. Yaitu 1 time 360, 2 times 720, setengah times 180, 360, 720, 180, 1260. Manusia telah di-scatter dari Eden dan akan tetap di-scatter sampai dipenuhi 7000 tahun sebelum dikumpul kembali ke Eden yang baru. 7000 tahun sama dengan 7 hari. Sama dengan 7 tahun, sama dengan 7 times, sama dengan 2520. Jadi kalau kita hapus ini, dari sini, ini Eden lagi kan? This is in, out, in. Di sini ke sini berapa? Atau? Itu dia. Semua yang pertama kali di-establish di Alkitab, semua yang pertama kali dinyatakan di Alkitab, establish seluruh Alkitab. Semua yang pertama kali dinyatakan di Alkitab, establish seluruh Alkitab.
Apakah prinsip 7 cycle 25-20 di-establish pertama kali di Alkitab? Artinya establish seluruh Alkitab prinsipnya. Itu prinsip Alkitab. Oke, kita terus lagi. Nah, sekarang apa itu rumah? Oke. Mari sekarang kita akan isi pelan-pelan. Apa itu rumah? Jadi dia bikin tali untuk mencemeti itu, dan dia usir semua dari Ka'bah. Ingat Tuhan Yesus? Rumahku bukan tempat jual beli. Dia usir semua, drove out. Bukankah Adam dan Hawa di driven out juga? Jadi ini scatter kan prinsipnya dari Ka'bah. Dan dibilang rumah Bapakku bukan tempat jual beli. Jadi apa itu rumah? Rumah sama dengan Ka'bah. Right? House is temple. House adalah temple. Ini prinsipnya kenapa orang di scatter. Sekarang house kata lainnya apa? Sanctuary. Untuk membangun rumah untuk sanctuary. Jadi temple sama dengan sanctuary. Artinya house sama dengan temple sama dengan sanctuary. Siapa Ka'bah Tuhan? Tidakkah kamu mengetahui bahwa kamulah Ka'bah Tuhan, di mana Roh Suci berdiam di dalammu? Bukankah saya ini tuan rumah daripada Roh Suci kalau dia masuk? Dan bahasa Inggris tuan rumah apa? Host. Orangnya host kan? Tuan rumah. Jadi kita lihat, orang itu adalah host atau Ka'bah. Jadi orang adalah host and at the same time sanctuary. Tuh. Kenapa Adam dan Hawa di scatter dari Eden? Kenapa mereka di scatter dari Eden, Adam dan Hawa? Nah, kita lihat. Barang siapa host, orang yang menajiskan Ka'bah Tuhan akan dibinasakan. Jadi kalau Ka'bah Tuhan, sanctuary dan hostnya diinjak-injak, dinajiskan, Tuhan akan binasakan dia. Sudah mulai lihat prinsipnya sekarang? Kalau defile sanctuary-ku akan di cut off. Apa kata lain cut off? Scatter. Jadi Adam dan Hawa kenapa di scatter? Sanctuary dan host. Kita terus lagi. Kejahatanmu telah memisahkan, scatter kan? Karena engkau sudah menajiskan host dan Ka'bah, engkau dipisahkan atau di scatter. Kenapa Adam dan Hawa di scatter dari Eden? Apa kata lain dari menajiskan? Apa kata lain dari menajiskan? Sanctify, menyucikan. Tuh. Jadi kalau tidak menajiskan karena disucikan. Kata lain daripada menajiskan, disucikan. Adam dan Hawa di scatter karena menyucikan atau menajiskan? Oke, kita lihat. Adam and Eve were scattered not because they sanctify themselves, but because they defile the temple and the host. Oke, jadi kata lain daripada defile adalah apa? Sanctify atau purify. Itu kata lain dari menajiskan. Sekarang pertanyaannya, kenapa Adam dan Hawa di scatter dari Eden? Ini prinsip penting kalau kita masuk Daniel 8 nanti. Penting. Ini sedang landasan ini sedang landasan. Okay. Bagaimana Adam dan Hawa menajiskan Ka'bah dan host, betul? Bagaimana caranya mereka menajiskan? Dan oleh sebab itu mereka di apa? Scatter. Bagaimana caranya? Sanctify
melalui kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kalau mereka defile, artinya mereka tidak obey firman Tuhan, which is defile. Karena kalau sanctify, firman Tuhan, artinya kalau defile, melawan firman Tuhan. Ini dia. Kita terus lagi. Engkau telah menyucikan dirimu dengan obey. Kita putar. Engkau telah defile dengan disobey. Dan kalau disobey, scatter. Kenapa Adam dan Hawa di scatter? Karena mereka defile the temple, sanctuary, and the host. Itu sebabnya mereka di scatter. Tuh. Adam dan Hawa, host, menajiskan Ka'bah Tuhan dengan tidak taati firman Tuhan. Karena tidak taat, mereka defile temple. Orang yang defile akan di scatter. Jadi persis ini kan, karena disobey, scatter. Sekarang pertanyaannya, kalau mereka di scatter karena nggak obey, bisa masuk masih disobey? Bisa di gather masih disobey? Can you be gather while you continue to disobey? How about never? Never. Jadi, nanti Tuhan rubahkan. Tunggu dulu. Yang obey Tuhan atau saya? Yang perlu obey? Yang di scatter Tuhan atau saya? Saya. Jadi yang harus obey Tuhan atau saya? Itu dia. So I must obey because I'm being scattered. Christ is not being scattered because he obeyed. I'm the one who has to obey, not Christ. Christ show me how to obey, but I have to obey. Saya harus mentaati karena saya yang di scatter. Tuhan punya badan defile nggak? Nggak. Karena dia obey. Yang perlu obey siapa dah? Ini dia. Sudah lihat kesempurnaan karakter masuk lagi di sini? Bisa masuk surga tanpa sempurna karakter dan? Nggak bisa. Baru lihat dari sini. Jadi, apakah 2520 gathering ada koneksi dengan kesempurnaan karakter? Habat 100%. Jadi kalau saya mulai meragukan kesempurnaan karakter, jamin akan tolak 2520. Jamin. Dan yang saya amati selama ini, yang tolak 2520 adalah yang tidak percaya kesempurnaan karakter. Itu go hand in hand. Karena ini harus sempurna karakter. Itu prinsip gathering. Dan saya lihat yang tidak percaya kesempurnaan karakter, semua tolak 2520. Karena sama, doktrinnya sama. Oke, kita terus lagi. Apa yang terjadi kalau saya obey? Kenapa? Disobey. Resultnya, sorry. Karena semua telah berdosa dan tidak mencapai karakter Tuhan lagi. Kan? Artinya, waktu replenish, siapa punya karakter? Penggoda. Bukankah setan mau, isi semua dengan semua karakter saya? Itu dia. Kita lihat. Inilah hasilnya. Karena Adam dan Hawa di scatter, ini hasilnya. Dan Tuhan melihat kebejatan manusia sangat besar di dunia ini. Dan semua pikiran mereka, asal dari hati mereka selalu keji. Keji terus. Nggak ada yang baiknya. Dan Tuhan bilang, aku akan binasakan mereka yang aku telah ciptakan. Kenapa? Karena harus dikasih stop ini. Karakter setan sedang mengisi seluruh bumi. Tuhan bilang, bagaimana saya punya karakter setan yang mengisi bumi? It's not fair kan? Saya yang ciptakan, sekarang karakter setan yang memenuhi bumi. Dia bilang, saya harus destroy dari permukaan bumi. Semua. Dan lihat ini kasihannya. Apa salahnya beast dengan ini? What's their fault? So beast kalau bisa ngomong, Dennis,
You're the one who break the law. How come I'm destroyed? That's not fair. Ini dia. Nah, habat kita tambah lagi. Kita tambah. Niko, ngana yang break the law, kita yang dimakan. Sudah lihat? Sudah nggak berhak dibinasakan, dipotong dan dimakan dan di-enjoy lagi. Lihat binatang menderitanya bukan main, lipat ganda karena kita yang berdosa. Aduh, kasihan ya. Kasihan banget ya. Men. Nah, sekarang. Jadi Tuhan bilang saya akan binasakan semua dan saya akan bawa apa? Flood. Dan binasa semua. Tapi saya akan bikin satu perjanjian. Ah, ini dia. Tapi sekarang perjanjiannya kepada siapa? Adam atau Nuh? So, who's the next name? Nuh. Ada perjanjian? Ada. Di sini juga saya bisa taruh Nuh ya. Saya bisa taruh Nuh karena ini ujung ke ujung, tapi ini dari saman ke saman atau bisa dari ujung ke ujung. Jadi saya gonna put Nuh also here. Sekarang Nuh. Artinya Nuh di apa sekarang? Nuh is being what? Gather. Ini dia, ini prinsipnya. Nuh sedang di gather. Mana dia? Oke. Jadi kita lihat line upon line 25-20, ada dia punya line sendiri. Ini dia. Oke, kita terus. Now, apa guna gathering? Kalau Nuh pun dibinasakan, apa juga yang hilang? Kebenaran. Jadi kira-kira apa sebabnya Nuh di-gather untuk mempertahankan kebenaran? Kalau semua binasa, mana kebenaran Tuhan? Mulai dari nol lagi. Wah, bukan begitu cara Tuhan kan? Jadi mari kita lihat. Dan Tuhan bilang kepada Noah, masuklah ke dalam bahtera, karena saya telah melihat kamu ini benar di tengah-tengah generasi yang kita tahu bejat itu. Dan bahtera itu terdiri dari berapa tingkat? Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Nah sebenarnya ini bukan 25-20, cuman kita mau actually connected. Kenapa bahtera 3 tingkat? Bahtera gunanya apa? Gather. Yang di gather siapa? Nuh dan binatang. Tuh. Jadi Nuh dan binatang di gather. Nuh itu melambangkan yang di gather. Binatang di Alkitab melambangkan apa? Bangsa-bangsa kafir. Jadi bahtera melambangkan apa? Kenapa ada 3 tingkat? Pekabaran 3 malaikat. Bahtera melambangkan 3 malaikat. Gathering umat Tuhan dan seluruh dunia bisa muat dalam bahtera. 3 tingkat melambangkan 3 malaikat. Jadi kita sudah belajar, sebelum belajar itu pekabaran 3 malaikat, pekabaran yang apa? Yang gather. Sudah dilambangkan oleh bahtera tingkat 3. Ini dia. Jadi gathering di Alkitab kalau begini caranya ada terus sampai akhir zaman, sampai Eden lagi, atau sampai sini sudah setia terus? Oh no, kita tahu selalu terulang-ulang terus. Ini lain sama sampai Eden. Oke, jadi bahtera melambangkan. Yeah, the 3. Okay. Those who are being gathered are the righteous, plus the animals. Animals represent the Gentiles. So the ark is big enough to gather everyone for safety, right? Safety. The ark is the place of salvation. What message gather people for salvation? 3 angels messages. This represent the 3. This is, well, we're gonna learn. Kita akan pelajari bahwa Alkitab setiap kali dia bilang pada umumnya mengenai 3 malaikat. Kita akan lihat di seluruh Alkitab setiap kali dia bilang 3 malaikat. Okay?
Jadi ini tema Alkitab juga. 7, 3 itu umumnya 3 malaikat. Yang Gentiles binatang itu dari mana ya? Oke, Gentiles, ingat the kingdom of heaven, apa namanya, Daniel 7, mulai keluar dari apa? Laut, banyak orang, apa binatang? Tapi itu binatang apa? Jantan. Ya. Bisa juga yang ingat Petrus mimpi. Petrus mimpi juga, binatang betul? Gentiles kan? Sering juga, betul. Tapi nggak selalu digunakan ya. Kalau konteksnya memadai boleh. Jangan main bilang mereka binatang ya. Langsung ditampar lah kalau begitu. Kan? Jadi harus sesuai konteks. Karena orang Samaria, orang Yahudi bilang apa? Anjing. Betul kan? Karena anjing binatang Gentiles. Itu prinsipnya. Dan Tuhan Yesus tahu. Dibilang anjing karena bukannya apa? Karena najis. Karena pikir Israel sudah pasti apa? Murni, gitu dia. Oke, jadi ini sampingan ya, ini sampingan. Jadi sekarang kita ke zamannya Noh. Tunggu. Kalau ini creation, artinya Noh itu melambangkan apa? Creation. Guess what? Dan setelah atau pada waktu air bah, dan there be preserved evidence to men bahwa penduduk bumi yang tua. Artinya kalau ini flood, ini old world, ini apa? New world. Bukankah ini recreation? Guess what? Noah represent Tuhan create baru lagi. Artinya perintah untuk covenant ada dan isi seluruh bumi ada lagi. Guess what? Terus begitu prinsipnya. Dan ini prinsip apa? 25-20. Ini belum keluar kejadian ini. 25-20 dari ujung ke ujung, dari ujung ke ujung. Oke, kita terus lagi. Jadi old world, new world, recreation. Oke, the flood adalah proses untuk menciptakan bumi kembali. Bukankah nanti di Eden baru dunia akan diciptakan kembali? Guess what? Sama semua, sama. Ini adalah topik tema Alkitab sekali. Oke. Dan ark itu seperti jembatan dari dunia tua ke dunia baru, seperti jembatan. Dan itu yang bisa bawa kita keselamatan. Dan yang bisa gather kita keselamatan apa? 3 malaikat. Pekabaran sama, makanya ada 3 berapa? 3 tingkat, melambangkan 3 malaikat. Oke, kita terus lagi. Mari kita lihat the recreation, penciptaan kembali dunia yang baru. Ini kan sekarang Noh. Dan Kejadian 8:17 dibilang kepada Noh sekarang supaya mereka samakan sama Adam, be fruitful and multiply, sama sekali, dan isi seluruh bumi, kan sama. Jadi yang terjadi di sini sama. Dan guess what? Ini juga dibilang replenish. Guess what? Sama. Persis, isi semua karena ada recreation. Ini dia. Be fruitful, multiply, dan replenish. Isi bumi ini. Fruitful, multiply, sama dengan Adam. Recreation, sama persis. Replenish. Nah, persoalannya ada ininya juga nanti nggak? Unfortunately ada. Sampai Eden baru nggak ada lagi. Oke, kita terus. Dan apakah ada covenant diberikan kepada Noh? Nggak akan dibinasakan dengan air bah lagi? Covenant lagi, sama lagi. So there was a covenant made with Noah, right? Sama. Nah, apakah ada disobey lagi? Yes. Sama. Mari kita lihat disobedience-nya. Harus replenish kan, isi kan? Di mana mereka nggak mau replenish tapi mau tinggal di satu tempat. Ini dia. Dan sekarang mereka di dataran tanah Shinar, dan mereka membangun kota dan menara tower.
Sudah pernah dengar Twin Tower? Pelajaran lain. Tower. Jadi mereka bukannya isi, tapi mau tinggi di tempat dan nggak mau mengisi bumi. Jadi mereka disobey gak Nimrod? The command was isi bumi. Enggak, kita mau tinggal di satu tempat dan kita bukan begini, tapi kita mau begini. Meninggikan diri. Nah, oleh sebab itu Tuhan bikin apa sama mereka? Sama lagi. Man, sama terus. This is 25-20. This is principle 25-20. Karena itu, karena disobey, scatter. Jadi kita mau hapus ini. Kita ikutin perjaman lah. Jadi kita di sini Noah, karena Noah carry over to di sini kan. Sekarang di scatter, keluar dari Eden. Sekarang keluar dari dataran Babel. Jadi Babel itu melambangkan apa? What is Babylon? Disobey to replenish but congregate in one place. That's Babylon. Karena hasil disobedience sekarang mereka di apa? Scatter. Itu dia. Sama. Jadi sekarang harus scatter. Oke, kita terusin lagi. Line upon line. Scattering adalah kutuk daripada pelanggaran. Ini kita akan lihat. Scattering adalah kutuk daripada pelanggaran. Scattering is a curse of disobedience. Kejadian 11:79. Mari kita turun dan membingungkan bahasa mereka. Dan Tuhan sekarang mencerai beraikan mereka. Dan tempat itu namanya Babel. Dan Tuhan mencerai beraikan mereka ke seluruh bumi. Kenapa? Karena dia mau mereka apa? Replenish. Jadi scatter karena mereka nggak mau. Nanti ini prinsip kita ikutin terus sampai akhir zaman. Ini nggak mau diturut, scatter. Oke, kita terus lagi. Aku tadi bilang kenapa nggak cara breaking mereka? Karena mereka tidak mau mengisi bumi. Jadi Tuhan paksa, oke, I'm gonna make you confused, now you scatter. Karena harusnya replenish. Tapi sekarang secara terpaksa, I'm gonna scatter you, karena kamu nggak mau scatter. Replenish. Tuhan punya bahasa replenish. Tapi kalau disobey bukan replenish, scatter namanya. Tapi prinsipnya sama. Kan? So replenish is a good word. Scatter is bad word. But scatter is the result of disobedience. Replenish is the result of obedience. Tapi efeknya sama. Sama. Same effect. Okay. Mari kita spirit prophecy. Sebagian daripada keturunan Noah mulai murtad. Mereka yang musuh daripada Tuhan merasa bahwa setiap hari mereka ditegur oleh orang-orang yang perbincangannya dan kehidupannya sangat so suci ini. Men, capek sekali tinggal dengan keturunan Noah. Soalnya mereka punya kehidupan selalu menegur saya, walaupun buka mulut pun enggak. Nah, ini dia. Dan oleh sebab itu, orang-orang yang tidak percaya mulai berbicara, bagaimana Dan? Oke, bagaimana kalau kita memisahkan diri dari orang-orang yang setia ini? Yang kehidupan benarnya ini selalu mengekang saya untuk melakukan yang jahat. Oh. Jadi orang yang benar punya kehidupan, dia punya fungsi seperti Roh Suci menegur orang yang jahat. Jadi kalau orang yang jahat mau menyingkirkan orang yang baik, itu sama dengan apa? Menjauhkan teguran yang asalnya dari Roh Suci. Jadi sebenarnya orang jahat harus berterima kasih orang baik. Karena mereka punya hidup mengekang orang-orang yang mau bebas melanggar hukum Tuhan. Oke, kita terus lagi. Mana dia? Mereka pergi tempat yang jauh dan pilih tempat yang baik untuk mereka diami. Mereka bikin kota dan satu ide untuk bikin gedung yang besar yang sampai di awan-awan supaya mereka bisa diam sendiri. Ini dia, bukan replenish ini. Di kota dan di menara
dan jangan di scatter. Padahal perintahnya apa? Replenish. Dia bilang, no, we wanna stay here. Nggak mau di scatter. Tower ini untuk meninggikan yang membangunnya. Jadi sekarang sombong. Wah, lihat kita punya gedung-gedung tinggi. Sombong. Jadi scatter itu hasil sombong. Scatter basically sombong, pride. The tower calculated untuk meninggikan yang membangunnya dan didesain untuk mengalihkan orang punya perhatian kepada attention of others who should live upon the earth, supaya gabung dalam penyembahan berhala. Jadi ini bahaya sekali ini. Makanya Tuhan bilang, oh, I cannot have this. Harus di scatter. Kalau enggak, semua isi bumi penuh dengan berhala. Gitu kan? They exalted, mereka tinggikan mereka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak izinkan mereka selesai pekerjaan mereka. Dan Tuhan kirim 2 malaikat untuk membingungkan pekerjaan mereka. 2 malaikat itu malaikat keberapa? Malaikat kedua. Tapi malaikat kedua terulang di malaikat. Dan malaikat 24, semua ada malaikat yang turun. Dan waktu turun dibilang Babylon runtuh, Babylon runtuh. Mulainya di Babel, 2 malaikat turun, Babel runtuh. Guess what? Anything new in the Bible? Kenapa 2 malaikat? Melambangkan the second and fourth. Babylon is fallen, Babylon is fallen. Begin di Shinar. Dan itu adalah sejarah scatter. Orang yang tolak 250, tolak malaikat 2 dan 4. Tolak tower jatuh di New York. Semua ditolak karena 250 adalah yang mengikat semua doktrin ini. Semua di Alkitab bukan main. Mulai lihat Alkitab punya 250, kenapa ditolak sekarang? Kenapa setan takut ini? Karena ini membuka doktrin yang begitu indah. 250 adalah satu kaca pembesar yang bisa lihat, men, ini kaca pembesar untuk lihat semua doktrin-doktrin yang bilang Babel ini semua. Makanya ditolaknya bukan main. Harus sempurna, tolak. Ada hubungan dengan 9/11, tolak. Semua berhubungan dengan 25-20. Sudah mengerti kenapa ditolak. Dan membingungkan semua. Dan kata orang di bawah, kirim sesuatu, yang dikirim yang tidak dibutuhkan. Bingung? Bingung. Kok tadi bilang air, sekarang pasir yang dikirim? Dan mulai marah mereka. Karena kenapa sih kita bingung ini? Dan kata-kata yang membingungkan. Dan mereka tinggalkan semua dan berpisah. Dan scatter. Dan ini tujuan scatter. Tuhan bilang, oke, saya akan paksa kamu untuk replenish. Unfortunately, mereka punya karakter, mereka bawa semua kan. Scatter. Dan Tuhan kirim apa? Apa lightning kata lain? Kalau lightning, jadi waktu Tuhan scatter mereka, dia kirim apa? Lightning dari surga, lalu menyebar kan? Kalau lightning turun di malam hari, tambah gelap atau tambah terang? Jadi kalau lightning turun, waktu malaikat 2 turun kan? 2 malaikat turun, kirim lightning, langsung tempat itu jadi apa? Coba kita baca Wahyu 18:1. Nggak usah baca, kita catat saja, kita baca. Dan aku melihat seorang malaikat yang lain turun dari surga. Ini malaikat keempat. Dan yang bilang Babel sudah fall, ini 4. 2 malaikat, 4 malaikat, sama kan? Dan dia turun, dan lightning, dan bumi diterangi dengan kemuliaannya. Guess what? Waktu lightning turun, 2 malaikat langsung diterangi. Guess what? Semua mulainya di Kejadian. Second angel, repeat Kejadian. Fourth angel, repeat Kejadian. 3 angels, repeat Kejadian. 25-20, semua di buku Kejadian. Semua mulainya di buku Kejadian. Kan main. Dan tower. Jadi ini tower karena kena lightning jatuh. Oh man, sudah pernah lihat malaikat keempat
Waktu turun langsung ada tower yang jatuh. Oh, makanya semuanya ditolak. Nggak bisa terima 25-20, terima 9/11. Nggak bisa terima 25-20, tolak, atau nggak bisa terima 25-20 dan terima 9/11, connect, perfection character connect, apalagi tadi? Malaikat kedua, malaikat keempat, malaikat ketiga, they're all tied with the cord called 25-20. Semua doktrin-doktrin akhir zaman dipersatukan dengan 25-20. Tolak 25-20, semuanya harus ditolak. Ini dia. Sudah di sini tadi? Oh, kita ulang lagi. Ini dia. Jadi tugas, sebabnya di gather karena apa? Mempertahankan kebenaran, kan? Kebenaran itu harus dipertahankan. Makanya harus ada orang yang di gather untuk menghidupkan terang, jangan pernah padam. Itu tugas daripada gathering. Dan Terah hidup 70 tahun dan dia mempunyai seorang anak namanya Abram, Nahor dan Haran. Dan Terah mempunyai anak Abram. Dan Terah tinggal di tanah aslinya di Ur the Chaldees. Dan Ur kita tahu adalah Shinar. Dan Shinar apa? Babel purba. Dan Terah ambil Abraham sebagai dia punya anak, dan mereka pergi kan dari Ur ke tanah perjanjian. Ini Abraham mulai dipanggil Tuhan, atau di apa Tuhan? Di gather Tuhan. Jadi ini siapa sekarang? Abraham sekarang ini. Kenapa Noh di gather? Mempertahankan kebenaran. Kenapa Abraham di gather? Mempertahankan kebenaran. Ada covenant dengan Abraham? Aduh, line upon line-nya 25-20. Mari kita lihat. Did I pass something up? Oh, sorry about that. I skip it too far, huh? Man, I skipped too far. Wow. Okay, there it is. Dia bilang, keluarlah dari negerimu, dan Abraham langsung keluar. Mari kita lihat. Kita semua dipanggil untuk mengikuti contoh Abraham. Abraham keluar dari mana? Kita semua dipanggil untuk mengikuti contoh Abraham. Abraham harus tinggalkan negerinya, rumah bapaknya, dan pergi ke tanah yang asing supaya bisa introduce order baru dalam keluarganya. Dan ini rencana Tuhan semua untuk buka metode baru, karena mereka nggak bisa order dan metode baru di mana semua menyembah berhala, nggak bisa, harus dipisahkan. Dan progres dibuat dari generasi ke generasi supaya mempertahankan kebenaran akan Tuhan yang benar, hukum dan perintahnya dipertahankan, harus ada orang di gather. Jadi ini gunanya apa? Tapi ini di bawah apa ini? Di mana Abraham melambangkan creation? Praise of truth. Covenant. Jadi covenant dibikin sama Abraham. Apa covenantnya? Salah satunya circumcision, kan? Sunat, kan? Nah, circumcision itu melambangkan apa? Saya punya covenant, semua harus disunat. Hari ke-8 harus disunat. Dan harus disunat. Dan ini saya punya janji selama-lamanya. Sunat itu melambangkan apa? Oh, kenapa saya nggak taruh? Aduh. Sunat itu di Alkitab melambangkan apa? New birth. New birth, new creation. Born again. So, apakah Abraham new creation dengan sunatnya? Here we go again. Creation, recreation, recreation. Covenant, covenant, covenant. Abraham replenish, replenish. Apakah dia untuk memperbanyak? Dia bilang, saya punya bibit kamu banyak seperti ini, mengisi bumi, replenish lagi.
Oh man. Your seed will be like the sand and the stars. That's replenishing the earth. Oke, bukan Abrahamnya yang disobey ya. Not Abraham. Disobedience ini nanti terus-terusnya. Mari kita ikut terus. Nah, apakah ada nubuatan bahwa keturunan Abraham akan di-scatter nanti? Ada. Mari kita lihat nubuatan bahwa keturunan Abraham akan di-scatter. Dan Tuhan bilang kepada Abraham, ketahuilah dengan pasti bahwa benihmu, Hebrews 11:8, akan menjadi orang asing di tanah yang bukan milik mereka, itu di-scatter. Dan akan serve mereka, dan akan di-afflict atau dibuat menderita untuk 400 tahun. Ini mereka, siapa ini? Kalau kita belajar 400 tahun, ini mulai dengan Ishak dianiaya oleh bukan Esau, siapa dia punya? Ismail. Sampai masuk ke Mesir. Dan itu benihnya mulai di apa? Scatter. Ini dia, mulai di scatter, mulai dianiaya oleh Ismail. Dan bangsa itu yang kamu serve itu akan dihakimi, dan kamu akan keluar. Tapi sekarang sudah dengan banyak akan digather. Tetapi kamu akan beristirahat dan akan mati nanti sudah berusia. Tapi setelah generasi keempat kamu akan keluar dari situ, dan ini akan digather ke tanah perjanjian lagi, karena orang-orang Amorite yang sekarang masih tinggal di tanah Kanaan, mereka punya cawan murka belum penuh. Oke, I'm gonna draw this. Make sure kita gambar. Jadi Abraham dipanggil keluar kan? Abraham. Ini Canaan. Abraham was over here. Ini Egypt right here. Abraham keluar ke sini. Baik, tapi habis itu mereka kemana? Ke sini. Kapan mereka kembali ke sini? Fourth generation. Karena ini masih diduduki oleh Amorite, Jebusite, semua, side kan, semua. Jadi Tuhan bilang, saya nggak mau usir mereka dulu. Saya mau kasih 4 generasi. Kalau mereka nggak mau setia, saya akan buat kamu paksa mereka keluar. Kan? Bukankah Joshua, Musa bilang kalau kamu masuk situ binasakan semuanya dan isi tanah perjanjian, replenish seluruh tanah perjanjian? Ada disobedience di situ? Sudah terlalu jauh muka kan? Oke. Jadi kenapa Tuhan nggak izinkan langsung di sini? Karena mereka masih ada apa? Kesempatan untuk bertobat. Berapa lama? 4 generasi. Pas 4 generasi, mereka punya cawan murka penuh, sekarang dituangkan, dan umat Tuhan juga pas sudah banyak keluar, usir mereka keluar. Itu rencana Tuhan. Jadi Tuhan tahu rencananya, semua pas dia penuh, pas kamu juga penuh, usir keluar. Dan binasakan semua atau setengah-setengah? Destroy all, karena kalau enggak, you'll be influenced and you will be affected by their idolatry, kan? Mereka akan dipengaruhi oleh keberhalaan mereka. Hai. Jadi kita lihat, jadi saya akan kasih masuk di sini di Egypt, masuk Egypt. Mulainya dengan Ismail, tapi ini ada pelajaran yang 400 dan 430 tahun. Itu ada pelajaran lain, tapi bukan sekarang ya. Tapi kita akan masuk sekarang. Sekarang mereka di-scatter di mana? Egypt. Sekarang mereka di-scatter di Egypt. Oke, kita terus lagi. Jadi dia punya cup of iniquity, orang-orang Amorite belum penuh sampai generasi keberapa? 4. Sudah pernah dengar generasi keempat itu? Di Yehezkiel 8 ada berapa generasi? 4. Dan pas keempat penuh, Yehezkiel 9, malaikat membantai semua kan? Setelah generasi keempat. Itu dia. Oke, mari kita lihat Patriarch Prophets 232.
Janji Tuhan, jangan takut, pergilah ke Mesir. Aku akan membuat kamu jadi bangsa yang besar. Sangat penting, karena janji yang telah diberikan kepada Abraham dan keturunannya akan seperti banyaknya bintang yang tidak bisa dihitung. Tapi kamu akan menjadi umat yang terpilih dan akan pelan-pelan diperbanyaknya pelan-pelan. Jadi kalau kamu ke sini lama, tambah banyak kamu punya keturunan lama. Kenapa? Karena di situ nggak ada makanan. Ingat, Yusuf kelaparan. Bagaimana mau banyak dia punya keturunan kalau kelaparan semua? Jadi ini semua rencana Tuhan. Oke, apalagi? Dan tanah sekarang tidak offer tempat di mana kamu bisa berkembang di situ. Oleh sebab itu Tuhan kirim mereka ke mana? Mesir. Karena nggak bisa mereka bertumbuh dan memperbanyak selama di Kanaan itu, nggak bisa. Dan in the possession of pearls, dan sekarang dikuasai oleh bangsa-bangsa yang kafir, yang they were not to be dispossessed. Mereka nggak boleh diusir setelah 4 generasi. Makanya Tuhan kirim mereka kemana? Mesir. Karena belum waktunya untuk menempati. Dan di sini pun mereka nggak bisa memperbanyak karena sedang masa kelaparan. Itu dia. Jadi kalau keturunan Israel sekarang di sini menjadi banyak orang, mereka ada pilihan, harus usir orang-orang itu sendiri atau harus disperse atau tinggal di antara mereka. So you have a choice, you kick them out or you live with them. Mau live dengan mereka? Is that a good choice? Okay, it's not time to possess Canaan, just live with them, mingle with them. Oh, that's dangerous. That's why Tuhan bilang apa? Go down to Egypt. It was God's providence. Tuhan punya rencana, kirim kemana? Ke Mesir. Okay? Jadi yang terakhir ini disperse, nggak baik rencananya. Karena nanti mereka akan terpengaruhi. Karena mereka akan bersatu dengan orang Kanaan, dan bahaya sekali untuk mereka punya pengaruh. Dan ke Mesir lah di pilihan yang lain lagi, karena di situ bisa memenuhi apa yang mereka perlu memenuhi, di mana mereka akan bertambah-tambah karena di Mesir banyak makanan. Okay. So bagian dari Mesir banyak air dan subur dan bisa mempercepat pertumbuhan keturunanmu. Egypt was a good place. Dan one more thing about Egypt, Mesir. Karena kamu orang-orang shepherd, what do you know about the shepherd? Firaun. Firaun tahu about shepherd apa? What does? They hate shepherd, right? They hate shepherd. Apalagi mau offer dia punya binatang. And Egyptian, they worship cows, and then the Israelite want to kill it. You live way out there. We don't want to. Kita nggak mau lihat kamu. Tuh orang Israel bilang, good, because we don't want you to bother us. Perfect place to hide. Egypt. Perfect place. Jadi Tuhan sudah rencanakan semua ini. Mereka nggak mau ada hubungan dengan shepherd, good, supaya jangan diganggu-ganggu. Tahu-taunya Firaun bilang, man, there's so many of you. How did you get like this? Kenapa udah banyak? Mulai dia marah kan. Ini semua apa? Rencana Tuhan. Oke, kita terus lagi. Sekarang siapa perlu digather? Umat Israel. Jadi sekarang kita sudah di sini. Umat Israel lah yang harus digather. Ini scatter kan? Artinya harus keluar dari Mesir. Taruh piramid lah. Oke. Dan mereka sekarang setelah 430 tahun semua keluar dari Mesir. Ini the gathering. Jadi basically 2520 yang 25-20 years ya, kita akan belajar bangsa Israelnya. Tapi itu sebenarnya sudah terjadi dari Eden. So 25-20 is from Eden, but more specific application-nya bangsa Israel. Di sini kita akan belajar pelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua di sini, cuma di sini. Tapi ini dia punya foundation-nya. Apa sebabnya umat Tuhan itu harus beda dengan dunia? Okay?
Apa sebabnya? Karena waktu keluar, bukankah mereka, oke, jadi kita akan bilang ini ya. Ini Abram, ini bilanglah Israel ya. Children of Israel. They will gather, right? Apa sebabnya mereka harus beda dengan bangsa lain? The purpose, ini dia. Saya telah ajarkan kamu undang-undang dan kebenaran-kebenaran judgment yang harus kamu lakukan di tanah yang kamu akan tempati itu. Mentaatilah dan lakukanlah semua ini, karena ini kita punya devotion tadi, wisdom and understanding by obeying God's command, itu kan? This is your wisdom as understanding di mata seluruh bangsa. Jadi kalau mereka turut Tuhan, akan dilihat orang, wow, wise and understanding, I want to be like you, saya mau seperti kamu, kok bijaksana sekali. Itu sebabnya mereka dipilih Tuhan. Kalau mereka mentaati hukum Tuhan, kalau enggak, apa gunanya? Nggak ada gunanya. Ini sebabnya, ini prinsipnya. Dan mereka akan bilang, ini satu bangsa yang hebat sekali, dan Tuhan mereka sangat dekat dengan mereka. Dan bangsa yang seperti apa yang besar begini, yang memiliki statute dan God judgment yang sangat righteous seperti hukum ini. Jadi kalau mereka setia, siapa yang dibesarkan? If they are obedient, who receive all the glory? Itu gunanya bangsa Israel. Now, let's turn it upside down. Kalau mereka disobey statute, judgment, law, they disobey. Apa yang bangsa lain akan lihat? Bukan, ini umat Tuhan, wow, enggak. Ini umat Tuhan. Right? If they keep God's law, wow, what a nation, I want to know your God. But if they don't keep the nation, this is God's people. Is that your Lord? What kind of a God you serve? I don't want to have anything to do with you. Saya nggak mau ada urusan, betul kan? Jadi bisa bilang, biar busuk-busuk. Bisa, tapi Tuhan nggak setuju. Bisa bilang, tapi Tuhan nggak setuju. Karena yang dipermalukan siapa? Tuhan. Jadi ada sebabnya. Karena semua berdasarkan apa? Perjanjian. Jadi ini ada perjanjiannya. Kita tahu di akhir zaman, kita punya zaman, oh kita nggak ada perjanjian. Ada. Sama. Oke, kita terus lagi. Engkaulah terang dunia. Biarlah terangmu itu bersinar di hadapan manusia, supaya Tuhan Bapamu di surgalah yang dimuliakan. Itu sebabnya umat Tuhan menjadi peculiar, jadi terang dunia. Jadi kalau gelap, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Malahan sekarang kita tanya, mana lebih baik? Orang dunia yang nggak tahu terang, tapi mau melakukan sebaik-baiknya, atau umat Tuhan yang tahu terang tapi hidup dalam kegelapan? Mana yang lebih parah? Which one is worse, Delbert? Those who have light but refuse to live, those who do not have light but eager to learn. But so which one is worse? Those who have light but take for granted, I'm God's people, I have the light even though I don't live up to the light. Jadi umat Tuhan lebih parah dari dunia kalau tidak hidupkan terang itu. Ini dia kan. Oke, kita terus lagi. Apa syarat untuk tetap menjadi peculiar? Ada syarat. Apa syaratnya supaya selalu tetap menjadi peculiar? Ingat, ini adalah, jadi ini ialah untuk setup pelajaran berikut-berikutnya. Jadi ini kita ulang-ulang karena ini nanti akan diulang-ulang di pelajaran berikut. Masuk akal semua. Karena ini fondasinya. Apa syarat supaya selalu peculiar? Ini dia. Kalau kamu selalu obey dan selalu keep, dan baru kamu menjadi apa? Jadi kamu peculiar kalau kamu obey dan kamu keep. Artinya kalau kamu tidak obey, tidak keep, kamu tidak. Kok sukar sekali sih untuk dia mengerti? Bukan kita di sini ya. Banyak orang mau peculiar tanpa obey dengan keep. Nggak bisa.
Jadi kamu akan tetap, kamu nggak akan di scatter. Sekarang saya taruh Israel di sini kan, ini Israel kan? Ada covenantnya? Ada. Ada komennya? Iya. Basmi, itu udah kecepatan. Nanti kita, udah kecepatan kita. Kita akan ke situ. Nah ini dia. Imamat 20:24. Kalau kamu akan masuk ke tanah yang aku janjikan itu, ke tanah milk dan honey, yang kamu yang telah dipisah dari orang lain. Yang dipisah itu apa? Peculiar. Jadi Tuhan pisahkan mereka supaya jadi peculiar. Kalau mereka sudah bergabung lagi, peculiar nggak? Apa gunanya? Apa keistimewaan orang kalau sudah terpisah lalu kembali lagi? Apa keistimewaannya? Sama sekali nggak ada. Tapi bisa mereka mempertahankan nama peculiarnya? Tapi disahkan Tuhan nggak? Bisa, tapi nggak disah Tuhan. Jadi peculiar kalau terpisah dari dunia dan mentaati hukum Tuhan baru peculiar. Kalau nggak, tidak peculiar. Ini prinsipnya. Karena ini sejarah 25-20 yang kita akan belajar itu juga di sini beratnya kan. Oke, kita terus lagi. Ini covenantnya kepada Israel. Selain di Bukit Sinai, ini juga perjanjian. Dan komen. Ini komen. Ini komen. Covenant sudah kan? Komen. Ini komen. Covenant diberikan di mana? Bukit Sinai. Semua yang Tuhan perintahkan kita akan lakukan. Ingat? Sekarang replenish. Ini replenishnya. Semua tempat yang kakimu injak itu, aku telah berikan kepadamu. Itu apa? Replenish. Artinya isi tanah perjanjian karena sudah diberikan. Tapi persyaratannya semua harus dibantai. Semua harus dibinasakan. Ini replenish nggak? Replenish. Apakah bagaimana Tuhan bekerja dengan manusia modelnya sama dari ujung ke ujung? Sama. Makanya kita bisa tahu masa depan kita nggak? Karena ini sama sampai generasi terakhir sama. Jadi kita bisa tahu apa yang diharapkan, dan kalau tidak sesuai dengan harapan kita tahu hasilnya di scatter. Kita tahu berdasarkan line upon line. Yesaya 28. Here a little, there a little. Ini dia kan tadi sudah. Mari kita lihat. Dan ini salah satu covenantnya juga kepada Israel. Banyak covenantnya. Ini salah satunya. Dan ini diberikan di Bukit Sinai. Ini covenantnya. Di sini kita masuk 25-20-nya. Dari tadi sudah sih. Ini 25-20 yang memang kita mau pelajari. Mari kita mulai sini. Dan setelah untuk 6 tahun lamanya kamu bisa menabur di tanah yang aku berikan dan mengumpul buah-buahnya. Tetapi tahun ke-7 tanah harus istirahat. Ini covenant kepada ini. Sudah mulai mengerti sekarang 25-20 sama polanya. Dan sekarang covenantnya bedanya ini. Jadi tahun pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahun ke-7 no work. 1, 2, 3, 4 work. Ini bukan hari, ini tahun. This is not day but year. Jadi pas masuk tahun pertama kerja, 2 kerja, 3, 4, 5, 6 kerja. The 7th year istirahat. Yang istirahat tanahnya. Orangnya hari ke-7-nya, tanahnya tahun ke-7. Dan ini covenant yang diberikan di Sinai. Yang mereka bilang, yang semua termasuk ini kita akan turut. Ini dia. Semua termasuk ini. Karena ini Exodus. Ini salah satu covenantnya. Oke. Dan harus biarkan dia istirahat dan berdiam diri. 6 hari dan sekarang di-compare dengan hari Sabat. Kamu bekerja tapi hari ke-7 istirahat. Di paralel tanah dengan orang. Karena orangnya pun harus istirahat. Apa gunanya tanah kalau nggak ada orang? Dan kalau orang tanpa tanah apa gunanya? Sama-sama harus kerjasama. Bedanya hari ke-7 istirahat, yang satu tahun ke-7 istirahat. Right? So the land must rest on the 7th year. The people must rest on the 7th day. Working together. Working on God's land. Okay?
Saya akan kirim malaikat. Kita terusin ini ya. Dan dia bilang, sekarang dia bilang, saya punya malaikat. Ini Tuhan Yesus akan berbicara, berdiri atau memimpin kamu dan bawa kamu kepada orang-orang Amorite, Hittite, Perizzite, Canaanite, Hivite, Jebusite, dan will cut them off. Artinya, kalau kamu lakukan ini, saya akan bikin saya punya bagian. Saya akan usir mereka. Of course, kamu usir dengan kuasa saya. Tapi kalau masuk, make sure istirahat. Kamu dan tanahnya. Perjanjian, semua yang Tuhan bilang kita bikin. Oke, sekarang Tuhan masuk. Bawa mereka. Untuk binasakan siapa? Ait-ait. Semua. Dan kamu tidak boleh tunduk kepada berhala mereka atau serve mereka dan melakukan pekerjaan mereka. Kamu harus binasakan semua. Binasakan berhala-berhala. Itu perjanjian. Saya akan bawa kamu, tapi waktu masuk binasakan semua. Isi, replenish, but destroy all the ites, Hittite, Canaanite, semua. Covenant. Ada disobey lagi di sini? Oh, anything new in this chart? Same old stuff. Same old stuff. Jadi disobey. Well, I wanna put disobey here because it's iffy. Karena yang disobey kita belum cari tahu siapa yang disobey. Tapi kita tahu, well, kita akan lihat kalau mereka bikin. Exodus 23. Dan saya akan bless your bread, akan bless air, dan akan singkirkan semua penyakit, dan akan pasang pagar dari lautan merah sampai ke lautan di Filistin. Saya akan jaga kamu tanah, dan dari padang belantara sampai sungai saya akan jaga. Dan kamu harus usir mereka semua. Perjanjian, usir. Dan jangan bikin perjanjian dengan mereka. Jangan berdiam dengan mereka. Nanti mereka bikin kamu berdosa. Dan contohnya siapa? Absalom. Remember Absalom? Went to find a wife and then found a hidden wife because they did not destroy the Gentiles. Samson. Siapa saya bilang Absalom? So Samson, sorry. Samson. Absalom is another story. Jadi Samson adalah contoh daripada orang yang kawin menikah dengan orang luar karena dia tidak binasakan. Itulah hasilnya. Oke, Israel disobey? Kalau nggak disobey, ini line terakhir. Karena disobey, mulai baru lagi terus. Because they disobey, we begin a new line. But we're gonna focus on this one. Okay. And then maybe Sunday, oh yes, for sure Sunday, we're gonna look at our line. Kita punya garis hari Minggu itu. Okay. Nah, terus lagi. Mari kita lihat. Keturunan Benyamin did not drive out Jebusite. Nggak usir. Manase tidak usir. Siapa lagi? Canaanite malahan bikin tribute. Tadi dibilang jangan bikin covenant kan? Jangan bikin covenant. Dia sekarang bikin covenant, tribute. Sama dengan Cosro, ingat tribute. Dan tidak bikin apa? Usir. Efraim tidak usir. Zebulun tidak usir. Asher tidak usir. Disobedience? Oh man. Jadi mereka replenish enggak? Enggak. Asherite tidak usir, Naftali tidak usir, malahan berdiam sama-sama dengan orang Kanaan. Disobey, disobey, disobey. Kita mungkin taruh merah disobey-nya supaya kelihatan disobey. Sudah tahu dia punya pola kan? Dari ini sudah tahu, kita bisa ramal berdasarkan ini apa yang terjadi akhir zaman. Sama, nggak ada yang beda. Patriarch prophets. Waktu mereka berdiam di Kanaan, suku-suku itu tidak bekerja keras untuk membinasakan tuntas musuh-musuh. Sudah puas dengan tanah yang sudah dicapai. Sekarang peperangan berhenti. Waktu Israel kuat, mereka bikin tribute. Jadi sekarang
Waktu kuat bukannya gunakan kuat singkirkan, malahan berdamai kuatnya. Sama dengan Samson, waktu kuat malahan cari wanita. Sama. Padahal kekuatannya harus binasakan. Filistin kekuatannya dicari untuk cari wanita. Sama prinsipnya. Jadi wanita juga persoalan dia. Of course, there's a lot of women, tapi maksudnya ngerti kan? Betul. Let's go back to Eden. Adam fell for Eve. That's the beginning. At the end, modern Adam will fall for woman again. Woman, church. Yang sudah melanggar Tuhan punya perintah. Beginning, end selalu sama. Why? Because Adam lebih mencintai, Adam loved the woman more than God. That's why I rather die with Eve than to be with God. That's the beginning. Alpha and Omega. Same stuff. Oke. Tuhan telah setia melakukan dia punya bagian, yaitu dia bawa mereka ke tanah Kanan. Dia bilang, saya akan bawa kamu. Jadi Tuhan sudah bikin bagiannya. Oke, saya bawa. Loh, bahasa Menadunya ruci ngoni. Ruci artinya apa? Curang. Saya sudah antarkan, sekarang kamu nggak mau bikin kamu punya bagian. Oh, curang. Putar janji. Curang. Saya sudah bikin bagian dan sudah kasih tanah untuk mereka dan diberikan kepada mereka. Tapi pekerjaan untuk mensingkirkan semua tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Dengan kerjasama dengan orang-orang Kanaan, mereka melanggar perintah Tuhan dan gagal untuk memenuhi persyaratan yang mana telah dijanjikan. Kalau dituruti, tanah itu akan menjadi mereka punya. Artinya, waktu mereka melanggar, sebenarnya mereka nggak pernah memiliki tanah itu. Makanya 25-20 diusir keluar. Mulainya dari sini. Jadi tanah mereka itu sebenarnya bukan mereka punya. Karena Tuhan bilang itu kamu punya kalau kamu setia. Setia nggak? Artinya mereka bisa ditendang keluar. Dan tendang keluar itu 25-20. Nggak bisa 25-20 kalau mereka usir. Karena dosa pertama semuanya berentetan berdosa. Akhirnya 25-20 keluar. Itu sejarah 25-20. Alkitabiah, Jimmy? Bukan main Alkitabiah banget. Koneksinya bagaimana ya? Karena 25-20 itu adalah satu seluruh waktu. Iya, betul. Ini satu event. Betul. Jadi 25-20 dari sini ke sini kan? Ya, dari Dugo. Tapi itu diilustrasikan dengan event-event juga. Jadi event-event itu mengilustrasikan semua. Jadi ini kayaknya dipunya sampel-sampel. Jadi di dalam 25-20 ada 25-20 kecil-kecil yang mengilustrasikan kalau melanggar scatter. Jadi bukan cuma ini aja, tapi orang-orang yang di dalam 25-20 Adam ke Adam yang melanggar pun mengalami 25-20 mini itu dia. Jadi pelanggaran dalam pelanggaran. Sama dengan waktu umat Israel dibawa ke Babylon. Mereka di scatter sementara menerima 25-20. Jadi sementara dapat 25-20, oke. Ini children of Israel, you made it, yes. Jadi ini Adam ke Adam kan? Tapi dari Adam ke Adam ada 25-20 bangsa Israel. Tapi di dalam, jadi ini 25-20, ini 7.000 tahun, dan di dalam 25-20 ada 70 tahun. Itu dia. 70 years was inside 25-20. Tapi 25-20 inside 7.000. Ini semua mengilustrasikan ini. Nah, jadi bukan cuma satu aja. Semua diilustrasikan. Makanya kita ada ini. Karena Tuhan kasih contoh semua banyak. Berapa dia perlu contoh? Paling kurang 2-3. Tapi ini contohnya banyak nggak? Banyak. Dan ini semua prinsip 25-20 ya. Oke. Kita kemana sekarang? Oh, gini ya. Jadi Promised Land. Jadi sebenarnya mereka bukan hak asli karena mereka tidak ini.
tidak fulfill kondisinya dari permulaannya. Of course ada yang setia, tapi banyak tidak setia. Oke, kita terus lagi. Kita summary dari dia punya so far. Adam dan Hawa setelah penciptaan ini kan diperintah untuk fruitful dan isi seluruh dunia dengan karakter Tuhan. Adam dan Hawa di-scatter karena disobey kan, ini dia. Lalu sekarang Noah di-gather untuk mempertahankan kebenaran. Tuhan bilang kepada Noah dan keturunannya, isi seluruh dunia setelah recreation. Nimrod disobey, kan keturunannya disobey. Dan oleh sebab itu di-scatter. Lalu sekarang Abraham di-gather, pisah dari idolatry untuk mempertahankan kebenaran. Ini symbol of recreation, dilambangkan oleh apa? Sunat, hari ke-8. Dan hari ke-8 itu adalah lambang orang dibaptis. Bukan, mereka disunatnya hari ke-8. Dan ini agak nggak complicated, tapi lihat ya. Circumcision itu hari ke-8 kan? Melambangkan apa? New birth. Jadi hari kembali. Orang dilahirkan kembali, hari ke-8. Tuhan Yesus hari keberapa dia bangkit? Seakan-akan lahir kembali kan, new birth. Hari keberapa? Hari pertama. Tapi kalau dihitung setelah 7, hari ke-8 persis. Jadi itu apa? Lambang Alkitab. Karena Alkitab selalu cocok. Dan ini nih, circumcision sama dengan new birth. Dan makanya ini semua melambangkan apa? Creation, recreation. Ini hari ke-8. Oke, kita terus lagi. Jadi sekarang Abraham yang di-gather untuk mempertahankan kebenaran. Jadi kita lihat, kalau di-gather tapi nggak mempertahankan, dia apa? Di-scatter. Lalu pertahankan. Tapi kalau nggak mempertahankan, di-scatter. Lalu di-gather lagi. Kalau nggak mempertahankan, di-scatter. Sampai ada yang mempertahankan sampai mati. Dan itu siapa? Yang paling terakhir. Itu paling terakhir. Sekarang umat Israel di-scatter di Egypt. Tapi mereka di-gather untuk mempertahankan hukum Tuhan. Dan waktu mereka di-gather, apa simbol daripada recreation waktu umat Israel? Apa simbol recreation umat Israel keluar dari Mesir? Apa simbolnya? Oh, thank you. Baptism, that's right. Itu was what? That's the recreation. Yang dapat itu hanya Paulus yang bisa lihat. Yeah. Oh, itu ya. Because I think Paul understood all this. Dia lihat polanya. Jadi waktu masuk ke lautan semua dibaptis. Itu mengingatkan kita akan siapa waktu masuk? Konstantin. Ingat Konstantin? Semua masuk sungai, semua dibaptis. Sama dengan umat Israel masuk lautan merah. It was baptism represent recreation. The children of Israel crossing the Red Sea represent recreation, baptism. Ya, hari ke-8 juga lambangnya. Sekarang umat Israel waktu keluar dari Mesir diberikan apa? Covenant supaya menjadi peculiar. Jadi pelajaran kita nanti di ini, umat Israel selama mereka setia, mereka akan tetap di-gather. Kalau mereka nggak setia, mereka pun akan mengalami apa? Scatter. Atau Tuhan berubah. Hebrew 13:18, I am the Lord your God, I am the same yesterday, today, and forever. Malaikat 13:6, I am the Lord God, I do not change. Jadi Tuhan punya cara selalu sama. I am the Alpha Omega. The beginning and the end the same. The middle same. Tuhan punya cara selalu sama. Jadi sebenarnya kita dengan melihat contoh-contoh itu perlu melanggar nggak? Karena kalau melanggar kita tahu dia punya ganjaran pasti. Tapi bisa saya bilang, oke, semua karena melanggar dapat ganjaran. Tapi saya lebih istimewa dari semua itu. Saya nggak akan dapat ganjaran. Bisa bilang itu? Nggak bisa. Karena Tuhan punya cara selalu yang dia pertahankan apa? Kebenarannya.
dalam orang yang menghidupkannya. Kebenarannya itu yang dipertahankan. Oke. Kita mau lihat sekarang mereka diperintah untuk mengisi tanah perjanjian, replenish. Ini covenant, ini command. Apakah mereka mengisinya? Mereka tidak obey Tuhan untuk mengisi tanah perjanjian. Tidak obey. Now, ini nanti kita akan bahas lebih lagi ya. We will discuss this more in detail pelajaran-pelajaran berikutnya. Karena ini masih apa? Gambaran besar. Tapi sudah dapat gambaran itu 25-20 itu apa? Ini dia. Ini 25. Nanti kita akan isi. Berikutnya siapa? Kita isi terus. Oke. Let's study 25-20. Tunjuk that's biblical. Let's embrace it. Let's have a covenant with God. Let's be peculiar. Let's obey Him. Semuanya will fall into places. And then at least we become His covenant people.